Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rasid. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi STI STMB Bandung Business School. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan perjalanan pengusaha sukses, yaitu Chairul Tanjung, si anak singkong. Jauh sebelum namanya melanglang buana, anak dari 6 saudara ini pernah mengecap pahitnya kehidupan dan dijuluki sebagai si anak singkong, alias anak kampung yang serta kekurangan karena ayahnya di PHK. Chairul Tanjung adalah anak dari wartawan bernama Abdul Ghaffar Tanjung. Saat zaman Orde Baru, tulisannya dianggap berbahaya dan menentang penguasa. Akibatnya, mereka sekeluarga jadi bangkrut. Mereka terpaksa menjual rumah dan tinggal di satu kamar sempit di Gang Batu. Losmen sempit tersebut dipaksa untuk jadi tempat berteduh 8 orang. Rumah barunya tersebut bahkan tidak memiliki kamar mandi, sehingga mereka harus mandi di kali. Beruntung, orang tua Chairul Tanjung mempunyai prinsip. Pendidikan itu adalah langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Dengan bekal ini, mereka menyekolahkan CT hingga ke bangku kuliah. Jiwa kewirausahaannya mulai muncul ketika ia di bangku kuliah. Kemampuan ekonomi keluarganya yang terbatas dan uang kuliah yang besar membuat dia berjualan modul pembelajaran, LKS, kaos hingga membuka fotokopi kampus. Pada tahun 1981, Chairul Tanjung berhasil tembus ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Selama kuliah, ia dikenal sebagai mahasiswa yang baik, sehingga ia berhasil mendapatkan gelar mahasiswa teladan tingkat nasional periode 1984 sampai 1985. Kegagalan dan kebangkrutan sudah akrab dengan pria beranak dua ini. Pertama kali ia serius berbisnis, ia mencoba membuka toko peralatan kedokteran dan laboratorium di daerah Senen, Jakarta Pusat. Namun usaha tersebut akhirnya tutup karena bangkrut. Dia juga pernah membuka usaha kontraktor, bekerja di perusahaan baja dan perusahaan rotan. Tapi semuanya gagal. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Chairul Tanjung bersama 3 rekannya berhasil membangun bisnis baru di bidang ekspor sepatu anak. Nama perusahaannya adalah PT Pariarti Sindutama. Bermodalkan 150 juta dari pinjaman bank, usahanya terbilang sukses. Bahkan, puncaknya perusahaan tersebut mendapat 160 pasang pesanan sepatu dari Italia. Namun karena ada perbedaan pandangan antara Chairul dan temannya, akhirnya Chairul memutuskan mundur dari bisnis tersebut dan membangun bisnisnya sendiri. Karena Chairul Tanjung rendah hati dan tidak pernah pilih-pilih teman, dia berhasil membangun jaringan yang membuatnya berhasil mendirikan Paragroup, sehingga kita mengenal Paragroup dengan nama CT Corp, yang punya banyak anak perusahaan. Salah satunya adalah Transcorp, yaitu Trans TV dan Trans 7, yang jadi sumber kekayaan utama Chairul. Namun tentu kesuksesan Trans TV dan Trans 7 sekarang tidak diperoleh secara instan. Dulu Chairul harus meminjam hingga 400 miliar ke bank untuk membuat Trans TV. Dan saat awal-awal menyudara, setiap bulannya Chairul Tanjung rata-rata rugi 30 miliar. Trans TV pertama kali melakukan siaran uji coba pada Desember 2001. Durasi siaran selama 12 jam, kemudian bertambah menjadi 20 jam. Trans TV mulai jaya pada 2008. Pada tahun yang sama, Chairul Tanjung mengambil alih TV 7 milik Kompas dan mengganti namanya menjadi Trans 7, yang menyumbang triliunan rupiah ke kantong Chairul. Kisah Chairul Tanjung yang menginspirasi banyak orang, ini ditulis oleh mantan wartawan Kompas, Jahja Gunawan Direza, dalam buku berjudul Chairul Tanjung, si anak singkong. Kita bisa belajar dari
cerita tersebut bahwa hal besar beranjak dari hal-hal kecil. Dan untuk menjadi pengusaha sukses, kita harus mulai mengasah jiwa kewirausahaan kita sejak dini. Pesan-pesan dari saya agar berubah jika ingin sukses adalah: jadi pribadi yang konsisten, selalu siap menghadapi tantangan, senantiasa berusaha, jangan mudah menyerah jika saat ini belum bisa meraih apa yang kita impikan, dan bertekad kuat menjadi pribadi yang berguna bagi di sekitar kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutama yang menonton dan menyimaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.